Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, memasuki hari tenang kampanye, seluruh atribut atau alat peraga kampanye ditertibkan oleh petugas gabungan Pemprov DKI, Bawaslu, dan para petugas partai yang terpasang di sepanjang jalan ibu kota. Seluruh bendera parpol, spanduk, dan baliho yang terpasang di area umum di wilayah Jakarta ditertibkan oleh petugas gabungan. Di Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari, alat peraga kampanye Partai Demokrat dicopot. Sementara itu, sejumlah peraga kampanye Partai Solidaritas Indonesia di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dicopot pada Sabtu malam. Tanggal 11 hingga 13 Februari merupakan masa tenang. Selama masa tenang, peserta pemilu tidak diperbolehkan berkampanye dan semua alat peraga kampanye harus ditertibkan. Pemirsa, bagaimana pantauan di hari pertama masa tenang yang berlaku mulai hari ini hingga Selasa nanti, khususnya penertiban dan penurunan atribut dan alat peraga kampanye? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One, Laura Louis, yang akan mengabarkan langsung di kawasan Velodrome, Jakarta. Laura, bagaimana pantauan Anda tadi malam hingga pagi ini terkait dengan penertiban dari alat peraga kampanye ini? Ya, Pak Ditya dan juga pemirsa, benar sekali, personel gabungan yang terdiri dari Bawaslu DKI, KPU DKI, dan Satpol PP DKI mulai menertibkan alat peraga kampanye atau APK untuk wilayah DKI Jakarta secara serentak. Sekitar 2.300 Satpol PP DKI telah ditugaskan untuk menurunkan alat peraga kampanye atau APK ini. Pada awalnya dijadwalkan penurunan APK ini dimulai pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, namun ternyata 30 menit dimulai lebih cepat sehingga pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 12 malam sudah dimulai penurunan APK ini, karena memang pada hari ini tepatnya 11 Februari 2024 kita sudah memasuki masa tenang, di mana pada masa tenang ini tidak boleh lagi melakukan kampanye dan juga alat peraga kampanye merupakan bagian dari kampanye, sehingga segala baliho, kemudian bendera partai dan juga spanduk itu diturunkan. Dan tidak hanya baliho, bendera maupun spanduk saja, namun juga alat peraga kampanye lainnya walaupun berupa LED pun juga tetap dikoordinasikan untuk diturunkan. Ada beberapa tim yang tadi malam berangkat dari Balai Kota untuk melakukan penurunan APK di DKI Jakarta. Rutenya adalah di Jalan MH Tamrin, kemudian Jalan Jenderal Sudirman dari Patung Kuda sampai Patung Pemuda, kemudian Simpang Susun Semanggi hingga Jalan Gatot Subroto, hingga ke Pancoran dan juga Palmerah 2. Dan untuk wilayah Jakarta lainnya selain Jakarta Pusat itu dikoordinir oleh Wali Kota dan juga Satpol PP setempat. Nah, yang menjadi prioritas utama diturunkan APK ini adalah di jalan utama atau jalan protokol, kemudian taman, JPO, marka jalan, jalan pagar pemisah dan juga jalan tol. Kemudian dari jalan-jalan tersebut juga langsung difokuskan ke jalan-jalan di dalam lingkungan seperti di kecamatan atau di kelurahan, di mana apabila terdapat TPS di sana akan langsung harus diturunkan alat peraga kampanye tersebut dan dipastikan tidak ada lagi APK yang terpasang. Nah, untuk penurunan alat peraga kampanye ini ditargetkan selama 2 hari ini sudah harus selesai, karena memang menjelang pemutusan suara nantinya tidak ada lagi APK yang terpasang, bahkan akan diusahakan lebih cepat. Kemudian sebagai informasi tambahan, ternyata sudah ada beberapa partai politik yang kooperatif yang menurunkan bendera-bendera partai dan atribut lainnya. Dan juga bendera-bendera partai politik yang diturunkan oleh Satpol PP dan juga pihak terkait ini nantinya akan dibersihkan, kemudian disimpan dan dipersilahkan kepada partai terkait untuk mengambil bendera tersebut. Setidak-tidaknya atau batasnya adalah sehari sebelum pemilu 2024. Di mana memang memasuki masa tenang ini yang sesuai namanya masa tenang, di mana ini menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya DKI Jakarta yang sebelum ini beberapa pihak mengeluhkan banyaknya atribut kampanye yang
dikatakan merusak pemandangan mata atau merusak visual. Dan mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan kita mulai terbebas kembali dari berbagai alat peraga kampanye. Kemudian sebelum dilaksanakan penurunan APK ini pada pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam sudah dilaksanakan apel, di mana apel ini untuk tingkat provinsi dikoordinasi dengan Satpol PP dipimpin oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, kemudian untuk tingkat kabupaten kota oleh wali kota dan juga camat setempat. Kemudian juga melibatkan beberapa unsur terkait atau pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, begitu juga di tingkat kota hingga kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara saya kembalikan ke Aditya di studio. Baik, terima kasih Laura Luis mengabarkan langsung dari Velodrome Rawamangun, Jakarta.